Hai, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2025. Highlight kita kali ini ada rekap peluncuran Starship Test Flight 9 yang gagal lagi ya. Tianwen-2, wahana pemburu asteroid milik Cina untuk misi pengambilan sampel dan akan dibawa kembali lagi ke bumi. Kita mulai yang pertama, 25 Mei 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 22. Diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, Florida. Membawa 23 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink Group 12 dan 22 di orbit dekat, booster berseri B1069, peluncuran ke-24 berhasil kembali ke drone ship A Shortfall of Gravitas. 28 Mei ada 3 peluncuran dari SpaceX. Yang pertama, Falcon 9 Starlink Group 17 dan 01 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika, Vandenberg. Membawa 24 satelit untuk jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 17 dan 01 di orbit dekat. Booster berseri B1082, peluncuran ke-13, berhasil kembali ke drone ship Of Course I Still Love You. Dan berselang 6 jam kemudian, di hari yang sama ada peluncuran Starship Test Flight 9. Diluncurkan dari pad A, kota Starbase, Texas. Selama menunggu 82 hari dari uji peluncuran ke-8, kali ini Test Flight ke-9 berhasil dilakukan dengan sebelumnya melewati berbagai persiapan yang bisa dibilang cukup ketat ya. Dan atas dasar itu, ekspektasi keberhasilan Test Flight kali ini tentu saja cukup tinggi, menggunakan konfigurasi booster 14-2 dan ship 35 yang merupakan ship versi blok 2 dari Starship. Untuk booster 14-2 ini merupakan booster yang sama yang digunakan pada test flight ke-7 yang berhasil ditangkap di tower peluncuran pada 17 Januari 2025. Sempat mengalami 2 kali penundaan pada detik-detik akhir hitung mundur karena beberapa kendala ringan. Test Flight 9 akhirnya berhasil diluncurkan pada pukul 20.36 waktu setempat, atau kalau di kita pada pukul 09.36 WIB. Pada test flight kali ini, profil peluncurannya secara overall masih mirip seperti sebelumnya ya. Diluncurkan dari Starbase, Texas, melakukan penerbangan suborbital melintasi Samudra Atlantik, Afrika, kemudian Samudra Hindia, dan Ship 36 diharapkan melakukan soft landing di perairan lepas pantai barat Australia. Bedanya kali ini booster 14-2 tidak akan melakukan prosedur catch atau ditangkap pada tower peluncuran, tapi akan melakukan uji coba batas ketahanan saat kembali. Dan benar saja, setelah prosedur pemisahan dan boost backburn, booster 14-2 menghujam kembali dengan sudut yang cukup menukik ke perairan Teluk Meksiko. Pada T plus 6 menit dan 15 detik, 13 Raptor engine sisi dalam dinyalakan kembali, kecuali satu yang memang sengaja dimatikan untuk mensimulasikan kegagalan booster saat melakukan pendaratan. Dengan kombinasi kecepatan menghujam dan massa booster sebesar itu, tentu saja booster 14-2 langsung pecah dan meledak di udara akibat kegagalan struktural. Dan kegagalan ini menurut SpaceX sudah diprediksi ya, hanya saja SpaceX masih butuh data yang lebih detail sampai di mana batas kekuatan boosternya. Sementara itu, Ship 35 yang dalam perjalanan suborbitalnya masih melaju di jalurnya dengan baik sampai dengan SECO atau Second Engine Cutoff, atau pemadaman engine tahap kedua pada T plus 9 menit. Nah, disinilah masalah pelan-pelan mulai muncul. Mulai dari gagal dibukanya pintu muatan atau payload bay door yang rencananya melepaskan 8 satelit dummy, sampai terlihat seperti kebocoran bahan bakar dan beberapa indikasi Ship 35 berada dalam keadaan kritikal. Dan selang beberapa waktu kemudian, Ship 35 kehilangan kendali attitude control yang membuatnya berputar-putar tidak terkendali. Khawatir terjadi yang tidak diinginkan, pusat kontrol Starbase membuang seluruh sisa bahan bakar dan membiarkan Ship 35 jatuh kembali tanpa kendali. Ship 35 dilaporkan terlihat menyentuh atmosfer dimulai dari Namibia, dan dari live stream terlihat terus terkikis sampai akhirnya SpaceX kehilangan kontak pada T plus 44 menit dan diperkirakan jatuh di perairan sisi barat Samudra Hindia. Walaupun dengan kegagalan Test Flight 9, Elon Musk dalam presentasinya bertajuk The Road to Making Life Multiplanetary sehari kemudian menyampaikan rasa optimismenya dan akan terus menyempurnakan sistem Starship untuk ambisi koloni Mars di masa mendatang. Dan hanya berselang 40 menit dari peluncuran Flight 9, SpaceX meluncurkan Falcon 9 Starlink Group 10 dan 32. Diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, Florida. Membawa 27 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink Group 10 dan 32 di orbit dekat. Booster berseri B1080, peluncuran ke-19 berhasil kembali ke drone ship Just Read the Instructions.
29 Mei 2025, CASC Longmas 3B Tianwen 2 diluncurkan dari PET-LC2 di pusat peluncuran satelit Xichang. Jadi Tianwen 2 ini merupakan wahana pemburu asteroid bernama Kamo Oa Lewa atau 2016 H03, di mana Tianwen 2 memiliki misi untuk mengambil sampel asteroid ini untuk dibawa kembali lagi ke bumi untuk dipelajari. Tianwen 2 direncanakan akan tiba di asteroid 2016 HO3 pada 2027 mendatang, singgah sebentar dan melakukan pemindaian dari dekat dan mengambil sampel antara 200 sampai 1000 gram, lalu kembali lagi ke bumi dan akan tiba pada 2029. Kamo Oa Lewa sendiri adalah asteroid berdiameter kira-kira 50 meter yang ditemukan oleh astronom pada 2016 lalu. Dengan misi ini, maka Cina menjadi negara ketiga setelah Amerika dan Jepang dalam pengambilan sampel asteroid, dan nantinya setelah dipelajari akan menambah pengetahuan kita tentang proses terbentuknya tata surya. Sementara itu, Tianwen 2 setelah mengembalikan sampel asteroid kembali ke bumi, rencananya akan terus melanjutkan perjalanan menuju sabuk komet utama 331P Pan-STARRS, dan diperkirakan akan tiba di sana 7 tahun setelahnya. Semua ini dilakukan untuk menguji keseluruhan sistem sebelum misi lanjutan lainnya, yaitu Tianwen 4 yang direncanakan akan dikirim ke Jupiter, walaupun belum ada kepastian misi spesifik apa yang akan dilakukan di sana. Oh ya, perjalanan Tianwen 2 ini akan menggunakan jalur orbit heliosentrik. Peluncuran kedua di hari yang sama masih dari Cina, 29 Mei 2025, CASC Longmas 4B Shijian 26. Diluncurkan dari PET-SLS-2 di pusat peluncuran satelit Jihuan, membawa satu satelit eksperimen observasi bumi dan manajemen lingkungan ke orbit sinkron matahari. 31 Mei 2025, SpaceX Falcon 9 GPS-3 SV08 diluncurkan dari PET-SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, Florida, membawa satu satelit GPS generasi 3 pesanan Angkatan Antariksa Amerika. GPS-3 SV08 merupakan salah satu dari rangkaian satelit GPS generasi 3 yang akan diluncurkan untuk memperbaharui sistem konstelasi satelit GPS yang lebih canggih dan akurat dari generasi sebelumnya seperti kemampuan anti dan perisai jamming. Selain untuk militer, konstelasi satelit ini juga boleh dimanfaatkan oleh kalangan sipil, tentu dengan batasan hanya sebagai navigasi saja. Untuk posisinya akan ditempatkan di orbit medium. Booster pada peluncuran kali ini berseri B1092, peluncuran keempat, berhasil kembali ke drone ship A Shortfall of Gravitas. Dan yang terakhir di hari yang sama, 31 Mei 2025, ada peluncuran dari Blue Origin New Shepard NS-32. Diluncurkan dari PET situs peluncuran 1 West Texas. Ini membawa 6 turis ke suborbital, dan para jutawan gabut kita kali ini antara lain Emite Medina George, Dr. Gretchen Green, Jamie Alleman, Jesse Williams, Mark Rocket, dan Paul Jerris. Misi NS-32 berjalan dengan mulus dan menandai keberhasilan berawak roket New Shepard ke-12. Dan itu dia info antariksa sepekan kita kali ini. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.